Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadilladzina astafa wa ba'du. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fil fasli sabi' wa fasli dars asani ma'al Ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita berupa taklim, di mana pada saat ini kita akan belajar untuk melanjutkan pemahaman tentang Asmaul Husna. Yang kali ini kita akan fokus pada Al-Qayyum dan Al-Latif. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita masuk pada materi utama, Pak Mabrur punya harapan yang dikemas, yang dituangkan dalam kompetensi dasar dan indikator, yakni harapan Pak Mabrur adalah setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak harus mampu menjelaskan arti dari Al-Qayyum dan Al-Latif, mampu mendiskusikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Qayyum dan Al-Latif, ya. Mampu mengkorelasikan contoh atau bukti kebenaran bahwa Allah itu memang betul-betul Al-Qayyum dan Al-Latif, dan yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan keteladanan, ya, tentang Al-Qayyum dan Al-Latif. Oleh karena itu Pak Mabrur mengemas dengan dalam tujuan pembelajaran, yakni bisa memahami dan meneladani tentang Al-Qayyum dan Al-Latif, yang isinya adalah tentang pemahaman arti, tentang ayat Al-Quran, identifikasi contoh atau bukti kebenaran Al-Qayyum dan Al-Latif, serta menghubungkan contoh tersebut dengan fenomena secara kontekstual. Anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi utama, Pak Mabrur ingin menunjukkan beberapa contoh gambar, ya. Di depan kalian itu ada aneka buah, ada binatang ternak, ada pemandangan yang indah, dan macam-macam lainnya, ada galaksi. Apa nanti kaitannya dengan Al-Qayyum dan Al-Latif itu apa? Anak-anak sekalian, mari kita mulai untuk belajar memahami apa itu maknanya Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah salah satu asma Allah dalam Asmaul Husna, yang berarti bahwa nama Allah yang menunjuk pada pengertian terus-menerus mengurus kepada makhluknya. Sekali lagi, Al-Qayyum itu adalah zat yang terus-menerus mengurus makhluknya. Buktinya sudah jelas. Nanti kita lewatkan contoh-contoh, ya, bahwa keberadaan kita, kondisi kita juga seperti sekarang ini, itu adalah hidup dalam naungan Al-Qayyumnya Allah. Bukti bahwa Allah itu terus-menerus mengurus hambanya. Ada sekian banyak ayat. Di antaranya adalah kita bisa melihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal populer dengan sebutan ayat kursiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah. Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ini bukti bahwa Allah itu memang Al-Qayyum, artinya terus-menerus mengurus kepada keberadaan makhluknya. Anak-anak sekalian, ada sekian banyak contoh bukti bahwa Allah itu memang betul-betul Al-Qayyum.
di mana Allah itu memang betul-betul mengurus secara terus-menerus kepada hambanya, sehingga beliau menyediakan untuk keberlangsungan hidup makhluknya itu dengan cara disediakan berbagai macam kebutuhannya. Di antaranya adalah kekayaan alam, tanah yang subur, tambang emas, ada aneka buah, ada kekayaan laut, aneka buah-buahan, air bersih yang melimpah, udara yang bersih, dan macam-macam masih banyak yang lain yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Anak-anak sekalian, demikianlah sebagian contoh bukti bahwa Allah itu Maha Al-Qayyum. Nah, caranya bagaimana kita bisa meneladani Al-Qayyum itu? Ada banyak hal, diantaranya adalah mengakui kebesaran Allah sebagai pengatur alam semesta. Kita harus terus-menerus beristiqomah dalam beribadah, ya, istiqomah konsisten, terus tidak henti-hentinya mengabdi kepada Allah. Kemudian senantiasa menebar kebaikan, saling tolong-menolong terhadap sesama, tidak bersikap tamak, rakus, apalagi sombong. Apa yang kita sombongkan? Wong kita semuanya itu diberi, disediakan oleh Allah, tidak mampu menyediakan sendiri. Dari uraian mulai dari pengertian, dalil, contoh, keteladanan dan seterusnya bisa kita simpulkan bahwa betapapun kayanya manusia tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa menyandarkan diri kepada Allah. Betapapun hebatnya manusia tidak mungkin mampu menyelesaikan urusannya sendiri tanpa pertolongan Allah. Canggihnya teknologi manusia tidak mungkin mampu menjanjikan kemaslahan tanpa ridha Allah. Dan tiada seorang atau sesuatu pun yang mampu melepaskan diri dari pertolongan Allah. Itulah kesimpulan tentang Al-Qayyum. Selanjutnya mari kita amati pula gambar berikut. Ada samudra luas, ada kapal, ada perahunya, ada limpahan ikan, ada air mineral, sinar matahari yang cerah, ada pemandangan yang indah. Kira-kira mengantarkan kepada apa? Apa yang ada di benak kalian terhadap gambar-gambar itu? Langsung aja kita akan belajar lanjutannya, yaitu Al-Latif. Al-Latif adalah salah satu asma Allah yang menunjuk pada arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha lembut, halus dalam melestarikan kehidupan makhluknya. Ada sekian banyak ayat yang menguatkan tentang pengertian Allah itu Al-Latif, yaitu zat yang maha lembut, ya. Di antaranya ada dalam Al-Quran surat Syura ayat 19, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu zat yang maha lembut terhadap hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya dan dialah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang menunjukkan bukti bahwa Allah itu betul-betul zat yang maha lembut, maha halus. Ada buah-buahan, ada air, ada kekayaan, ada sinar matahari, ada limpahan ikan, udara yang sejuk, tanah yang subur, termasuk kesehatan yang kita rasakan saat ini, menunjukkan salah satu contoh bahwa Allah itu memang zat yang maha al-latif, maha lembut, maha halus kepada makhluknya. Anak sekalian, terus cara untuk meneladani tentang al-latifnya Allah itu bagaimana? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah hendaknya kita memiliki hati yang penyayang, yang lembut terhadap sesama. Jangan marah-marah, jangan bersikap kasar, apalagi sombong kepada makhluk Allah. Yang kedua, bisa memiliki kepekaan sosial. Kita tahu kita sering dihadapkan kepada pemandangan yang bermacam-macam. Kadang-kadang miris di hadapan kita, bahwa di hadapan kita banyak pengemis, banyak orang yang terlantar, banyak orang miskin, banyak anak yatim, yang semuanya adalah membutuhkan uluran tangan kita. Tentu kita wajib menolongnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang itu merupakan bagian dari cara kita meneladani sifat al-latifnya Allah. Itu juga merupakan bagian dari kepekaan sosial yang wajib kita lakukan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Berikutnya adalah memiliki sifat sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah dari Allah.
Sehingga ketika kita menghadapi cobaan itu kita tidak mudah mengeluh, kita harus sabar. Sadarlah bahwa di balik semua peristiwa yang telah diciptakan oleh Allah itu ada hikmahnya bagi kita semuanya, umat manusia. Kadang-kadang peristiwa yang terjadi pada seseorang, pada kita itu tidak lepas dari 3 hal. Mungkin itu sebuah ujian atau cobaan. Ketika kita lulus nanti insya Allah kita naik kelas di hadapannya. Atau mungkin ada beberapa dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan sehingga diberi peristiwa sesuatu yang tidak menyenangkan, dan itu adalah merupakan peringatan bagi kita yang tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukan merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap tenang, tidak emosi dalam menghadapi masalah, serta senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memohon pertolongan kepadanya. Anak-anak sekalian, dari uraian tentang Al-Latif tadi bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun yang ada di muka bumi ini lepas dari Maha Al-Qayyum dan Al-Latifnya Allah. Yang kedua, urusan duniawi kunci ketenangannya adalah qanaah, dan setiap kesulitan Allah menjanjikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian masih banyak lagi. Setiap niat baik kita selalu dijanjikan jalan keluar dan kesuksesan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalanku, maka Allah menjanjikan jalan keluar bagi kita. Yang terakhir, sadarlah bahwa Allah menjamin siapapun yang mau berusaha dan akan Ia sediakan jalan keluarnya, seperti yang disebutkan oleh Pak Mafrud tadi, di mana hal itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan ini, ada renungan, ada sebuah ayat yang bisa kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Anak-anak sekalian, yang terakhir sebelum kita akhiri, Pak Mabrur ingin titip tugas supaya kalian tidak putus dalam belajar, terus berpikir dan memikirkan tentang kemahakuasaannya Allah, khususnya melalui pemahaman di Asmaul Husna. Kali ini Pak Mabrur ingin kalian menunjukkan bukti kebenaran bahwa Allah itu memang betul-betul bersifat Al-Qayyum. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, sehingga mampu menambah keistiqomahan kita, menambah ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesuksesan dan sukses yang membawa berkah demi masa depan kita yang lebih baik. Naktafi dirasatan al-yaum. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafartil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.